Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yati Nurhayati. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah judul yaitu keajaiban sholawat. Seperti yang kita ketahui bahwa sholawat ini memang sangat powerful. Memang sangat powerful untuk hajat-hajat kita. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah stay tune, selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe sehingga YouTube saya ini bisa direkomendasikan, video saya ini bisa direkomendasikan oleh YouTube sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Seperti yang kita ketahui yaitu keajaiban sholawat memang benar-benar terjadi dan itu saya rasakan sendiri ketika saya saat ini kan saya sedang menjalani riyadhah sholawat selama 40 hari, bahkan sudah melebihi 40 hari. Nah, saat itu saya sedang butuh untuk bayar sekolah anak, dan tiba-tiba dengan yang tidak disangka-sangka saya berdoa ya. Dengan hal yang tidak disangka-sangka saya mendapatkan uang 10 juta. Memang uang 10 juta ini memang uang saya sendiri ya, tapi saya sudah lupa, saya sudah tidak mengingatnya lagi, dan saya tidak mengharapkan mendapatkan uang itu saat ini. Tapi saya mendapatkan uang itu dari dari koperasi di kantor, dan itu uang saya sendiri, uang tabungan saya sendiri, bukan dari uang pinjaman. Dan subhanallah saya juga ini jalannya mungkin ya, ini jalannya ketika saya bersolawat dan saya butuh uang, Allah mendatangkan apa yang tidak disangka-sangka oleh kita. Banyak yang bertanya bagaimana cara mengamalkan sholawat itu agar sholawat itu bisa bisa dirasakan keajaibannya. Yang saya lakukan yaitu dengan cara kita jangan terbebani dengan sholawat itu, dan kita hadirkan rasa bahagia ketika kita bersolawat, hadirkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah, dan itu memang memerlukan teknik-teknik ya, agar kita bisa merasakan kebahagiaan ketika kita bersolawat. Karena seperti yang selalu saya tekankan, kebahagiaan itu akan menarik kebahagiaan yang lain. Jadi kita harus ketika kita bersolawat 1000 atau ketika kita bersolawat 4000 kali, nah itu kita harus menghadirkan rasa bahagia di dalam hati kita. Jangan sampai kita merenggut atau dengan merasa terbebani, jangan. Nah, seperti itu. Dan yang saya ingatkan juga bahwa kita harus detachment. Detachment itu apa? Yaitu melepaskan apa-apa yang kita sholawatkan. Jangan terlalu mengharapkan, jangan terlalu melekat, jangan terlalu melekat. Keajaiban datang saat kamu tidak menunggunya. Keajaiban datang ketika kita sudah lupa dengan doa-doa kita. Jadi begini ya teman-teman, 90% yang doa yang Allah kabulkan 90 terhadap saya itu ketika saya tidak mengingatnya, itu ketika saya melupakan doa itu, atau ketika saya pasrah kepada Allah, bahwa saya tidak bahwa saya tidak ingat doa itu. Seperti ketika saya bercerita dalam video ini bahwa saya tercapai menjadi CPNS, padahal saya sudah tidak ingat doa itu kapan gitu kan. Nah seperti itu. Atau ketika saya ingin menjual rumah dan saya pasrah. Awalnya sih memang saya berharap banget, tapi pada akhirnya karena saya capek, lalu saya pasrah dan akhirnya terjual juga. Lalu banyak deh pokoknya yang saya rasakan itu ketika kita melupakan,
itu akan kejadian. Makanya jangan terlalu dikejar, rezeki itu jangan terlalu dikejar, kita santai aja, tapi kita berusaha, tapi kita berdoa, tapi kita jangan terlalu mengejar rezeki itu, nanti rezeki itu takut dan lari. Seperti kita, contoh kita, sedang berdiri, tiba-tiba ada yang mengejar kita, pasti kita kan takut dan kita akan ikut lari. Nah, seperti itu rezeki. Rezeki juga apabila kita terlalu mengejar, kita terlalu menggebu-gebu, maka akan menjauh. Eh, Percaya deh, kalau kita ya santai aja. Maksudnya santai itu jangan terlalu mengejar rezeki, tapi kita berusaha, terus meningkatkan kapasitas kita, terus kita meningkatkan keilmuan kita, atau kita sedang yang sedang berjualan, kita apa meningkatkan kualitas produk kita, lalu kita datang pagi, lalu kita bersedekah. Nah, itu pasti lama kelamaan pasti rezeki itu akan datang dengan sendirinya, dan tanpa kita terlalu menggebu-gebu. Nah, seperti itu. Seperti kita memiliki taman, jangan sampai seperti ibaratkan kupu-kupu. Kalau kita mengejar kupu-kupu, pasti kupu-kupu itu akan lari kan. Tapi kalau kita menciptakan tamannya yang indah, tamannya yang bagus, pasti kupu-kupu itu akan datang kepada kita. Jadi intinya ketika kita bersolawat, jangan terlalu menunggu apa yang kita solawatin. Lepaskan aja, lepaskan. Tugas kita hanya untuk beribadah, tugas kita hanya bersolawat, tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Dan urusan hasil kita serahkan sama Allah. Nah, mungkin itu video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terus dukung saya ya dengan menekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.